Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo, Bapak Joko Susilo MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangdowo. Pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, di mana pada kesempatan siang hari ini yang sangat cerah, panas, tetapi kita semua masih dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini secara dadakan, tadi pagi Ibu Novia, Ibu Waka kita, WA saya harus ganti jam. Ya, kebetulan saya tadi pagi sebenarnya mengundang orang tua. Ya, secara mendadak ya sudahlah, saya harus gimana lagi, harus siap dan sama Ibu Waka. Kebetulan sebenarnya saya jam terakhir nih Bapak Ibu nih, tetapi dimulai jam pertama untuk IHT ini ya tidak apa-apa. Bapak Ibu semangat semua? Semangat Mbak? Semangat. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, sebenarnya saya tidak mendiseminasikan ya, karena saya belum dapat sertifikat. Oke. Tidak boleh ya, dari Fasda Nasional, dari fasilitator nasional tidak boleh saya mendiseminasikan. Besok itu saya mendiseminasikan itu terhadap guru SD dan guru TK. Ini tugas saya selanjutnya. Tetapi hari ini saya ingin berbagi praktek baik, tapi nanti Bapak Ibu juga dapat prakteknya, juga dapat ilmunya. Oke, silakan Bapak Ibu semua berdiri terlebih dahulu. Ikuti gerakannya ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gimana Bapak Ibu gembrobios? Sebelumnya sudah gembrobios, tambah senang ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita langsung ke berbagi praktek baik implementasi dari OJL 1 dan OJL 2 dari 27 jurus BK hebat yang sudah saya alami. Di sini saya tidak mendiseminasikan. Ingat ya Bapak Ibu, tidak saya mendiseminasikan karena saya belum punya sertifikat.
Lain waktu kalau saya sudah lulus, nanti bisa saya berbagi ilmu secara sepenuhnya kepada panjenengan semua. Next. Esensi BK di jalur pendidikan formal. Keunikan komplementaris, upaya saling melengkapi, saling mendukung, wilayah layanan guru dan guru BK atau konselor terletak pada peran yang saling melengkapi dalam upaya pengembangan murid secara optimal. Tadi di dalam 7 jurus BK itu tadi ada apa Bapak Ibu? Kolaborasi. Nah, semuanya menyatu ya Bapak Ibu. Jadi dari 7 jurus BK itu masuk dalam keunikan komplementaritas. Guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan berfokus pada aspek kognitif dan akademik, sedangkan guru BK sebagai tenaga bimbingan dan konseling berfokus pada aspek psikologis, sosial, emosional, dan pengembangan karir. Di sini saya melakukan praktek baik seperti apa yang sudah saya sampaikan hari Senin kemarin. Saya menggunakan experiential learning, yaitu belajar dari pengalaman dengan metode ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. 7 jurus BK hebat ini ada di layar. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, kolaborasi. Yang terakhir adalah menata situasi. Bapak Ibu semua nanti kedepannya harus bisa semuanya. Next. Tujuan dari jurus yang pertama yaitu kenali potensi adalah capaian pembelajaran guru BK dan guru non-BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui asesmen pendidikan. Tentunya Bapak Ibu semua sudah melakukan berbagai macam asesmen, terutama ada next, yuk lanjut aja. Yang pertama adalah sering sekali Bapak Ibu paling diawali dari pembelajaran menggunakan asesmen, yaitu menentukan gaya belajar. Tentunya Bapak Ibu semua sudah paham dan sudah fasih semua, tidak harus saya berbicara mengenai gaya belajar. Di sini aktivitasnya mengenali gaya belajar menggunakan instrumen tes pada situs Aku Pintar. Ya, Bapak Ibu sudah menggunakan Aku Pintar semua? Belum? Oke. Ya. Nanti prakteknya nanti yang kecerdasan emosi saja. Aku di gaya belajar perlu dipraktekkan Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, dibuka Aku Pintarnya dulu. Saya share ke grup ya. Ya, langsung di Google klik Aku Pintar. Atau bentar nunggu WA dulu atau bisa di-share. Ayo. Ya. Dinas apa? Non dinas. Nah, sudah di non dinas bisa langsung klik. Nah, itu nanti bisa langsung di-share ke murid. Cara mengerjakan tes gaya belajar. Sudah dicoba Bapak Ibu? Nah, itu termasuk juga kendala kalau di kelas juga seperti itu. Mungkin tidak ada yang punya kuota, harus tethering dulu. Tapi bersabar, nanti pasti bisa. Bisa Bapak Ibu? Belum? Terima kasih telah menonton.
Masih antri ya sambil membuka Bapak Ibu. Di sini untuk refleksinya, siswa mengetahui gaya belajarnya, lalu direfleksikan apakah sesuai dengan kondisi dirinya dan sudah pernah mempraktekkan gaya belajar tersebut. Jadi ini termasuk tahapan yang kedua dari setelah aktivitas. Jadi setelah aktivitas itu anak-anak yaitu merefleksikan. Ya, di sini saya mempraktikkan di kelas 11D. Next. Nah, ini adalah hasil analisa gaya belajar di kelas 11D yang sudah saya praktekkan. Visualnya ada 17, auditorinya 4, kinestetiknya 7. Gaya belajar visual kelas 11D paling dominan di kelas sehingga strategi pembelajaran yang paling efektif melibatkan informasi dengan melibatkan gambar, grafik, warna, dan tulisan. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah? Oke, itu bisa di-share ke murid-murid Bapak Ibu semuanya. Nanti khusus Bapak Ibu semua ada praktek tersendiri. Next. Oke. Ya, ini. Nah, ini tahapan aplikasi berdasarkan hasil gaya belajar pada kelas 11D SMA Negeri 1 Karangdo diperoleh bahwa sebagian besar siswa memiliki gaya belajar visual 0,60%, auditori 0,40%, dan kinestetik 0,25%. Kebetulan kelas 11D pada waktu saya praktek jumlahnya hanya 32 siswa, yang 4 tidak berangkat. Next. Oke. Lanjut aja. Gaya belajar tidak usah saya terangkan ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu semua sudah paham semua. Oh, gaya belajar visual itu apa? Kinestetik itu apa? Nah, ini adalah sebelumnya dulu. Sekarang Bapak Ibu praktek untuk kecerdasan majemuk saja. Biar nanti bisa mengetahui ternyata Bapak Ibu itu memiliki kepribadian seperti apa. Bisa di-share yuk. Lanjut praktek aja nih Bapak Ibu ya. Nanti bisa berkelompok. Sudah Bapak Ibu? Sekarang di situ ada 8 macam kecerdasan majemuk. Jenengan membaca dulu, habis itu dikerjakan. Mulai mengerjakan, mulai tes. Nanti hasilnya seperti apa nanti bisa berkelompok. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Loh. Yang kedua, yang di-share di non-dinas yang kedua. Ya. Kalau yang pertama itu adalah gaya belajar, bisa disampaikan ke siswa. Yang ini bisa disampaikan ke siswa juga, terutama adalah kelas 12. Penting sekali. Ya, kecerdasan majemuk ini. Karena ini berkaitan dengan potensi diri dan bagaimana nanti ke depannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Silahkan Bapak Ibu untuk mencoba biar mengetahui ternyata kepribadian saya itu seperti apa. Silahkan dikerjakan. Tidak hilang. Ya? Bapak Ibu, kalau hasilnya itu adalah linguistik verbal, itu berarti kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Berarti panjenengan itu pintar dalam hal berbahasa. Oke, yang kedua adalah logis matematik. Kemampuan dalam hal penalaran, memecahkan masalah dan mengenali pola. Adakah yang dapat hasil ini logis? Matematis? Iya. Sesuai tidak? Nanti saya pengen tahu jawabannya dari panjenengan semua. Yang ketiga adalah visual spasial. Kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi objek dalam ruang serta kemampuan membaca peta dan diagram. Ya, kira-kira apakah ada yang visual spasial? Yang keempat, kinestetik jasmani. Kemampuan mengendalikan gerakan tubuh secara terampil seperti dalam olahraga ataupun menari. Berarti kinestetika. Selanjutnya adalah musik. Ini jelas, yaitu keunikan dalam berbagai musik, ya, memainkan alat-alat musik, baik nada, ritme, melodi dan sebagainya. Ya, ini yang sering terjadi
sering banyak yang mendapatkan hasil ini. Interpersonal ada? Ya, interpersonal itu adalah kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Berarti pandai bergaul. Nah ini adalah interpersonal. Oke. Selanjutnya adalah intrapersonal. Itu adalah kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi dan motivasi. Terus yang selanjutnya adalah naturalis, yaitu minat dan keahlian dalam mengenali dan mengkategorikan flora, fauna, atau fenomena alam. Berarti termasuk kecerdasan mencintai lingkungan. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah tahu hasilnya? Oke, saya ingin bertanya dari berbagai macam sisi ini. Oke, Bu Ninda tadi hasilnya apa? Logika matematika. Apakah sesuai dengan pribadi Bu Ninda? Sesuai. Kenapa sesuai? Bisa tahu alasannya? Bisa berpikir secara logis. Oke, Pak Indro hasilnya tadi apa? Logika matematika. Oke. Bisa sesuai dengan kehidupan sehari-hari Pak Indro? Sesuai. Oke. Tidak ada untuk yang kinestetik yang kaitannya dengan hasilnya apa? Oke, berarti sama 87% sama. Oke, berarti sesuai. Bu Indah, hasilnya apa? Linguistik kinestetik sesuai dengan kehidupan panjenengan semua. Sesuai. Kenapa? Karena saya berbahasa dan selalu bergerak untuk berolahraga. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang tidak sesuai? Ada enggak? Natural mencintai lingkungan kan, jenengan senang tanam tanaman ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dari kecerdasan majemuk ini kita dapat menyimpulkan apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, dari kecerdasan majemuk ini kita dapat menyimpulkan apa Bapak Ibu? Untuk diri kita, untuk murid kita, apa kira-kira apa? Bahwasannya manusia di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh. Panjenengan semua pasti sering kan mengatakan anaknya goblok, bodoh, murid kita bodoh. Sebenarnya itu tidak boleh, ya? Tidak boleh. Karena masing-masing dari kepribadian anak itu memiliki kecerdasan. Walaupun tidak bisa cerdas di bidang matematika, tetapi ada anak yang cerdas di bidang musik atau yang lain. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi kedepannya bisa diterapkan ke murid-murid bisa dengan 2 tes ini. Sebenarnya ada masih tes banyak lagi. Mungkin di lain waktu saya bisa menyampaikan kembali karena waktunya yang sangat terbatas. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kenali potensi ini? Selanjutnya kita lanjut di kelola emosi biar cepat. Oke, yuk. Kelola emosi. Bisa minta tolong bagikan kertas? Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Bahagia. Terus sumuk. Terus gobios. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ngantuk. Terus kurang. Ada yang senang? Ada yang sedih? Itu termasuk apa Bapak Ibu? Emosi luar biasa. Jadi hari ini kompleks ya perasaan Bapak Ibu semua. Ada yang sedih, senang, ya. Oke.
Sudah Bapak Ibu untuk kertasnya? Enggak apa-apa katanya. Oke, terakhir soalnya main. Oke, kelola emosi. Capaian pembelajarannya adalah guru BK dan non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Tujuan pembelajaran untuk siswa itu adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Biar murid tidak hanya pintar, tapi juga sadar dan tenang. Oke, yang pertama, anak yang cerdas secara emosi cenderung lebih tangguh dan berdaya saing. Kita hadir untuk siswa memahami, menerima, dan mengatur emosinya sendiri. Yang kedua, kesadaran emosi membantu untuk memahami dampaknya pada perilaku. Yang ketiga, guru mengelola emosi dalam keseharian di kelas. Yang selanjutnya, dengan mengajarkan siswa bagaimana merespon stres, kecewa, atau marah dengan cara yang sehat, ibu bapak membangun dasar bagi pembelajaran yang lebih stabil dan relasi yang lebih baik. Karena pada dasarnya anak yang tenang akan lebih mudah belajar dan anak yang sadar akan lebih bijak dalam bertindak. Oke, Bapak Ibu sudah menerima kertasnya? Dah. Oke. Kertasnya masih dalam keadaan gimana? Rapi, bersih. Oke, saya ingin membacakan suatu cerita. Bapak Ibu mendengarkan sambil mengekspresikan di dalam suatu kertas tersebut. Jika merasa senang, kertasnya dilos-los. Dilos-los ya. Nah, kertasnya dilos-los nek panjenengan nanti atine senang. Ya. Kalau merasa kesal, kertasnya dapat diremas, jangan diremas dulu. Ya. Kertasnya bisa diremas dulu, ataupun kertas dapat disobek. Oke, sesuai dengan ekspresi dan selera dan situasi hati panjenengan. Siap-siap Bapak Ibu untuk mendengarkan suatu cerita dari saya? Oke. Ceritanya belum dimulai Bu Waka, ini tak kasih kertas lagi. Oke. Kalau senang tadi gimana Bu Waka? Dilos-los. Ya, kalau kesel boleh. Pagi itu, dengarkan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Perhatikan ya. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi di gantungan motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Motornya mogok loh ini. Mogok seneng apa sedih? Sesuai selera masing-masing. Mogok karena apa Bapak Ibu? Karena kehabisan bensin. Bapak atau Ibu guru tersebut teringat bahwa pas kehabisan bensin, teringat anak yang memakai anaknya kemarin. Anakku udah nggak motor. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Biasa. Ceritanya betul. Sampailah Bapak Ibu guru tersebut di kelas. Hampir semua kelas datang tepat
tepat waktu. Keren sekali ya. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Andi Wibowo. Iya, hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Baik, sampai sini ada yang masih halus mengenai masuk akal. Baik, lanjut ya. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan bahan ajar tersebut. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, oke, perhatikan, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya, menunduk loh, Bapak Ibu menunduk di bangkunya.